Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita berdua ya sekarang ya teman-teman bisa lihat sendiri, siapa namanya, Mas Warsito sekarang udah mau ganti baju ya, itu dipinjam sama Mas Imam, dan kondisinya masih sama seperti kemarin ya, walaupun udah agak mendingan. Namun sejauh ini masih belum ada kata-kata atau kalimat yang jelas ya tentang Mas Warsito itu. Jadi kalau kita tanya itu masih sedikit biar ya jawabannya. Ngelantur. Iya, masih ngelantur dan masih nyebut nama Laila. Iya, Laila terus yang dia sebut. Kita juga belum tahu Laila itu sebenarnya siapa, atau anaknya atau mungkin istrinya. Dan ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengoreksi informasi lebih dalam. Kita pelan-pelan saja itu. Kenapa kita bawa Mas Warsito ke sini teman-teman? Soalnya pas kemarin setibanya di rumah teman-teman, berapa menit kemudian tuh ada sosok negatif teman-teman yang mengintari rumah saya. Jadi dikhawatirkan ada apa-apa, jadi saya pindahkan ke sini dan saya suruh Mas Warsito menyebut asma-asma lah, kalimat-kalimat thayyibah sebisa Mas Warsito. Alhamdulillah Mas Warsito di situ mungkin zikir atau apa, tapi tidak kedengaran di sini ya teman-teman. Hanya sepertinya dia kayak menangis teman-teman. Mungkin di kamera nggak terlalu terdengar jelas ya Mas Warsito. Ya mungkin dia merenungi apa yang sudah terjadi, dan kalau saya dengar dari sini seperti ya kayak suara menangis bisa. Ya mudah-mudahan lambat laun Mas Warsito ini bisa bisa ditanyai secara jelas teman-teman ya, karena kita tahu kalau ditanya itu jawaban yang lantur, jadi kami membiarkan saja, nunggu Mas Warsito dengan sendiri ini berbicara kepada kita lah. Iya. Soalnya dari kemarin kita tanya dan tadi juga kita coba ajak komunikasi, itu kadang dia kayak nggak mudeng ya. Iya, nggak nyambung intinya. Iya, belum nyambung. Sebenarnya dalam tubuhnya Mas Warsito itu udah benar-benar bersih ya. Cuma mungkin mungkin kalau di dunia kedokteran masih kecapean atau apa mungkin ya. Dari cara jalan juga masih agak lemes lunglai. Iya. Kita tanyain sebenarnya yang penting-penting teman-teman. Kayak dia asalnya dari mana pun dia belum mau jawab. Jadi kita nggak tahu dia dari kampung mana, belum kita ketahui. Iya. Kalau misalkan nanti kita tanya-tanya informasinya dia tinggal di mana kan enak, kita bisa anterin. Kalau dekat, kalau jauh ya mungkin ya tetap kita anterin. Iya. Cuma kan kita belum tahu jelas alamatnya teman-teman. Paling tidak kalau kita tahu alamatnya kan kita bisa mencari informasi di kampungnya ya, orang-orang sekitar. Ini kita tunggu pokoknya sampai Mas Warsito tuh ngomong duluan ke kita teman-teman. Jadi saya nggak mau memaksa, kalau dia nggak mau jawab mau apa ya kita hanya bisa menjaga di sini sampai ya Mas Warsito bisa terbuka teman-teman. Kita sudah bentengin teman-teman di sini, jadi insya Allah aman lah. Dan kita pun nggak bisa selalu nyecer Mas Warsito teman-teman, nggak bisa memaksa harus ditanyain ini. Jadi kita biarkan dulu dia tenang, kita tanya juga pelan-pelan, nggak selalunya kita tanya yang benar-benar yang menyangkut dengan dia. Ya kita tunggu aja dulu, mudah-mudahan ya hari ini mudah-mudahan ya teman-teman. Mas Warsito jelas sekali dia sedang menangis ya Mas Doble ya. Iya. Terisak-isak, tapi ya mungkin biarlah dia puas ya. Mungkin kalau dia puas mungkin agak lega, dia nggak mau cerita karena masih malu atau gimana, teman-teman nggak tahu juga. Seperti yang Mas Imam katakan tadi, suruh wiridan, tawasul, dan kita ya bukan
menggurui ya. Iya. Kita perintahkan untuk sholat karena biar pikirannya dan hatinya itu lebih jernih ya. Apalagi kan informasinya Mas Doble dulunya dia kan pinter ngaji. Iya. Pastinya inilah. Cuma kan mungkin pikirnya masih terganggu dan masih mungkin terbayang masa lalunya yang bikin dia menyesal. Nanti kalau dia sudah ini kan dia pasti cerita dan curhat. Tapi untuk saat ini dia belum bisa seperti itu teman-teman. Kemarin itu anaknya kan ya yang jadi korban. Iya. Entah, tapi kan kita nggak tahu anaknya tuh ditumbalkan secara langsung atau bisa jadi kalau kita maksudnya bisa korban secara tidak langsung kan kayak dia nanti celaka terus meninggal kan kayak gitu Mas Doble. Kita belum nanya langsung dan kita juga nggak mau nanya soal itu teman-teman. Jadi mungkin sebaiknya ini kita matiin aja dulu ya teman-teman. Ya, matiin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yang buyut. Teman-teman kita sengaja panggil yang buyut yang untuk menemani. Ya mungkin bisa untuk inilah. Ya yang buyut terima kasih telah datang ke sini. Keadaan orang yang kalian tolong kemarin. Ya alhamdulillah sudah baikan yang buyut. Ya cuma masih kalau ditanya masih ngelantur. Jadi saya bawa ke sini karena ternyata yang buyut yang kemarin bilang masih sepertinya dari hutan mengikut ratu-ratunya masih ingin merayu Mas Warsito untuk kembali ke sana. Tapi alhamdulillah di sini sudah aman. Sudah dipastikan apa yang orang itu lakukan kemarin. Ratunya tidak akan tinggal diam. Iya. Apakah kalian yang menyuruh dia seperti sekarang ini? Ya betul Mbah. Jadi Bagus. kami suruh dia istighfar, suruh dia berzikir karena memang dulunya ini kan Mbah orang alim Mbah. Ya, Cuma ya masih seperti ini, ditanya nggak bisa, dia hanya bisa seperti itu. apa yang kalian suruh kepada orang itu adalah salah satu yang tepat untuk perlindungan dirinya sendiri. Iya, iya Mbah. Ya, Dan untuk kondisi sekarang ini, kalian tidak usah mengkhawatirkan. iya. Dia memerlukan proses untuk kembali seperti semula. Iya Mbak. Tapi setidaknya kami sebenarnya ingin tahu Mbak, ingin tahu dia asalnya di mana biar kami tuh bisa mengantarnya ke tempat tinggalnya biar ya mungkin di sana kan masih ada saudaranya yang kenal gitu. Jadi mungkin bisa saudara yang di sana bisa membantu lah gitu. Yang saya tahu, saudara-saudaranya masih mengharapkan dia kembali. Nah, itulah Mbak. Karena setahu saudaranya, dia hanya pergi. Iya Mbak. Takutnya kalau terlalu lama di sini kami nggak mungkin selalu menjaga dia itu takutnya Mbak. Takutnya nggak keurus atau apa. Lagian saya di rumah ada anak kecil, takutnya yang dari hutan itu pengikut ratunya itu malah justru mengincar keluarga saya. Ya, sangat tepat. Kalian memberikan tempat kepada orang itu di sini. Di sini saya lihat banyak sekali. Apakah mereka salah satu benteng yang kalian tanam di sini? Oh, kalau yang di situ Mbah, itu memang tempat tinggalnya di situ di pohon bambu itu yang perempuan, namanya Nyai Candrakanti. Nah, di situ juga ada Eyang Raka yang memang saya minta bantuan untuk membentengi. Nah, di sebelah sana juga ada Tuyul Semprul itu. Anak kecil. Ya, benar anak kecil yang ya biasa bermain sama anak saya di sini kalau anak saya lagi bosen ke sini. Alhamdulillah dari golongan jenengan di sini banyak dan juga
baik seperti jenengan. Jadi insya Allah saya yakin kalau di sini aman lah, karena banyak dari golongan jenengan yang membantu membentengi wilayah sini, Mbah. Golongan-golongan putih pun sangat senang membantu bangsa manusia yang berwatak dan bersikap, bersifat seperti manusia kalian. Oh, iya, Mbah. Ya, kami hanya ingin berusaha menjadi orang yang baik dan bisa membantu orang lain itu. Kalian tidak usah khawatir. Pelan-pelanlah kalian menjaga dan bersabarlah, karena kesabaran tidak akan. Astagfirullahaladzim. Apa, Mbah? Itu pasti dari utusan Nyi Ratu ya, Mbah? Ya, betul sekali. Tapi dia tidak bisa menembuskan, Mbah? Insya Allah tidak akan sanggup menembus benteng yang kalian tanam di sini. Kalian teruslah perintahkan orang itu untuk selalu bersolawat dan selalu beribadah. Iya, Mbah. Tapi kalau untuk sholat belum ini kok, Mbah. Belum mau atau gimana, nggak tahu, Mbah. Lupa apa gimana dia. Mungkin. Tetapi saya sempat melihat dia melakukan gerakan-gerakan sholat. Apakah betul? Ya, kalau gerakan sih ya, Mbak. Cuma kalau saya lihat perhatikan tadi pagi sih kayak sholatnya nggak bener. Apa gimana ya, Mbak? Tidak apa-apa. Ya mungkin karena dia lupa atau gimana, nggak tahu. Cuma saya nggak berani menegurnya, Mbak. Biarlah dia sesuka hati. Yang penting dia nggak ini. Bagaimana keadaan Kosiron sahabat kalian? Apakah sudah menemui kalian lagi ke sini? Belum, sampai sekarang belum, Mbak. Kami juga ya nggak mau memanggilnya, walaupun kemarin dia bilangnya mau datang lagi untuk memberikan mustika yang dia dapatkan. Cuma ya kami sih nggak berharap besar. Cuma kalau dia datang ya pasti saya ini. Cuma kalau dia nggak datang ya kami nggak berani memanggilnya. Karena takutnya dia masih dalam keadaan yang lelah gitu. Kemarin saya melintas di depan kerajaan Kosiron. Terus? Saya melihat rakyatnya sepertinya sedang sibuk. Sedang sibuk. Apakah mungkin dia sedang menyiapkan sesuatu yang mungkin jika bangsa manusia telah tiada? Maksudnya gimana? Bukankah Kosiron pasukan-pasukannya banyak yang telah gugur? Oh, iya. Mungkin dia sedang ini kali ya, Mbak ya. Apa namanya? Kalau bahasa di golongan saya itu kayak tahlilan, kayak apa, habis orang meninggal tuh baca Yasin kayak gitu ya kali ya, Mbak ya. Kemungkinan seperti itu. Tapi nggak mungkin mereka masak-masak ya, Mbak. Iya, Mbak. Terus apa lagi nih, Mbak? Kira-kira apa, Mbak, yang buyut mau apa, bantu nungguin Mas Warsito di sini kalau malam Tanpa kalian suruh, saya sering bolak-balik ke sini. Hanya saja saya melihat dari luar benteng yang kalian buat. Oh, berarti jenengan memperhatikan juga ya? Ya, saya hanya memastikan keadaan dan lapisan benteng yang kalian buat masih aman. Iya, Mbak. Insya Allah sih di sini paling aman tempatnya, Mbak.
teruslah berbuat baik. Semakin banyak pasukan-pasukan suruhan Nyai Ratu yang masih mengincar orang itu. Ya, tapi saya yakin sekali Mbah, mereka tidak dapat menembus. Bahkan kalau misalkan Nyi ratunya ke sini pun insya Allah nggak bakalan tembus. Saya pastikan pasukan-pasukannya jika memaksa menembus benteng yang kalian buat, pasti akan lebur. Iya, iya benar-benar. Mungkin sudah cukup. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan lagi? Saya rasa sih sudah cukup Mbah. Ini Mbah langsung pulang ke kediaman atau di sini menemani kami? Sepertinya saya akan langsung pergi. Oh iya. Ya sudah Mbah, terima kasih. Hati-hati di jalan. Titi DJ ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana petunjuk Mas? Hah? Mana petunjuk? Petunjuk? Petunjuk sing penting tanya ora. Cuma Maksudnya bukan tulis mari apa beri? ora nana. Ya paling itu apa ya kon diterusna bae se mampune kae. Ya monggo to liang wis wayahe mari ya mesti mari lah Mas. Tewak ya jaga nih ngene. Kalau pas dia udah bisa ngomong, bisa ngobrol enak kan kita bisa mudah cari informasinya. Kalau kita udah dapat kan mudah kita mau membantu. Ini tadi waktu kita komunikasi dengan Ki Boyo Putih, dia tetap seperti itu atau? Iya seperti itu. Ya pastinya dia mendengarkan, cuma kan dia nggak menghiraukan pastinya kan. Nggak menghiraukan, pokoknya dia lagi mikirin diri sendiri, entah merenungi, entah menyesali, nggak tahu. Yang jelas, yang penting dia seperti itu udah bagus sekali lah Mas Doble. Udah berhasil keluar dari jeratan iblis, itu udah sangat luar biasa. Tapi ini mungkin nanti malam ya? Ya nanti kalau udah malam saya ajak pulang. Saya ajak pulang. Ya Jangan. walaupun nanti kondisi nggak memungkinkan ya, mungkin kita kasih tenda atau apa ya? Iya. Tapi nanti kita bawa pulang saja ke rumah. Kalau misalkan ada sesuatu yang ini ya dirasakan tidak baik ya kita bawa ke sini kita sediakan tenda. Jadi di rumah ya lebih aman insya Allah. Cuma ya saya takut saja karena ada anak kecil Mas. Ya gitu teman-teman, mohon doanya juga ya untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan Mas Warsito ini bisa pulih seperti sedia kala ya teman-teman. Betul. Ya, mungkin seperti itu saja ya Mas Imam ya. Ini Mas Doble kalau mau pulang aja dulu nggak apa-apa. Oh, mandi dulu, ganti baju dulu, nanti kesini lagi. Ya, insya Allah. Ya, teman-teman minta doanya ya buat Mas Warsito supaya bisa bisa apa ya Mas Doble, sembuh sudah bisa inilah ya. bisa normal 100%, bisa ngobrol, bisa nanti bisa kita jadi tahu. Teman-teman mungkin penasaran wajahnya seperti apa ya, kalau saya mau ngosot di depannya sana kan posisi kondisinya masih seperti ini tanpa seizin dia ya kita ya. saru ya. Kalau kemarin-kemarin kan karena memang masih dalam posisi seperti itu ya ini. Kalau nanti kita dibolehin, kita bisa ngobrol panjang kenapa dia bisa begini begitu kan lebih enak mungkin ya. Udah mungkin Mas Imam. Udah teman-teman kita matian dulu.
di sini kita sambil menemani Mas Warsito sambil ngopi ngerokok di sini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.